Om Swastiastu pemirsa Bali TV, kembali saya Dedi Neri menjumpai Anda dalam Bisnis Bali News. Kali ini saya bersama dengan anak muda yang menekuni menggandrungi sebuah buku sehingga menciptakan sebuah gerakan dan juga bisnis terkait dengan buku. Jadi menjual buku-buku sebagai media literasi dan menggerakkan anak-anak muda untuk lebih rajin lagi membaca buku, karena memang buku ini jendela dunia. Nah, kali ini saya bersama dengan Kak Teddy Kris Primanata Putra, anak muda yang menurut saya keren, pergerakannya luar biasa, dan kita akan mengetahui bagaimana Kak Teddy ini merintis menjual buku-buku yang saat ini dijalani. Mari kita sapa. Om Swastiastu, Kak Teddy. Om Swastiastu, ini boleh dibuka ya? Silahkan, bisa jaga jarak ya. Gimana Kak kabarnya? Ya, sungguh baik, selalu baik. Ya, selalu baik. Memang di situasi seperti ini memang harus sehat ya soalnya. Ya, di tengah pandemi mesti jaga kesehatan. Jaga kesehatan itu. Kak Teddy tertarik nih, masih muda memilih bisnis untuk jual buku. Apa sih yang melatar belakangnya kenapa memilihnya bisnis jual buku? Ya, kalau kita bicara soal latar belakang tentu tidak lepas dari passion ya. Passion, jadi kesukaan saya kebetulan sejak tahun 2016 itu membaca, menggandrungi dunia literasi. Mulai dari membaca, saya mulai masuk ke dunia tulis menulis. Habis itu mulai berkenalan dengan budaya diskusi dengan teman-teman, sehingga punya kepikiran kenapa enggak passion ini kita jadikan semacam salah satu jalan untuk mendapatkan penghasilan kayak gitu. Jadi itu sih latar belakang awalnya kenapa saya memilih untuk menjadikan passion saya menjadi salah satu jalan untuk mendapatkan penghasilan. Luar biasa ya, jadi bekerja sesuai dengan passion ya, itu menyenangkan ya? Sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan. Kalau boleh tahu sejak kapan sih menjual buku-buku ini? Kalau ditanya soal kapan saya mulai menjual itu tahun 2018. Jadi kebetulan pada saat itu saya sudah bekerja dan sedikit punya modal untuk membeli beberapa buku untuk dijual kembali. Tetapi kalau ditarik ke belakang, saya sudah punya niatan untuk menjual buku itu sejak tahun 2017. Dan ketika 2017 menjual buku, saya jadikan resolusi untuk tahun 2018 kayak gitu. Sehingga Asungkara tahun 2018 bulan Mei, apa yang saya inginkan, apa yang saya cita-citakan, salah satunya sudah berhasil untuk sudah terrealisasi hingga kini. Ya, 2018 artinya 2021 ini adalah tahun keempat. Tahun ketiga. 2018, 2021. Ya, tahun ketiga ya, ketiga. Bagaimana sih Kak, sesuatu hal ini kan sesuatu hal yang tidak mudah ya untuk memperkenalkan, kemudian menjual buku-buku. Ada nggak kendala-kendala saat menjual buku-buku ini? Karena saat ini anak-anak muda sekarang kayaknya lebih suka main gadget ya dibanding baca buku. Ya, lebih suka audio visual ketimbang membaca teks kayak gitu. Iya. Ya, kalau misalnya bicara soal kendala, di Bali tentu beda sama di Jawa ya. Iklim untuk literasinya di Jawa, kalau saya dan teman-teman merasakan pasti ada perbedaan yang begitu luar biasa. Makanya iklim literasi di Jawa itu lebih maju ketimbang di Bali. Tetapi itu tantangannya. Jadi bagaimana kita bisa membuat buku-buku ini, salah satu yang dikatakan Dewi jendela dunia, bisa diminati oleh anak-anak muda kayak gitu, sehingga nantinya bahwa teks-teks itu bisa langgeng sampai nanti, karena seperti yang kita tahu sumber informasi itu salah satunya lewat teks. Gitu. Yang memang harus dibaca ya, dan memang informasinya itu tidak pernah habis kalau di teks ini. Kak Ted, jadi setelah merintis 2018 kemudian mulai menjual, respon teman-teman masyarakat bagaimana? Kalau respon kawan-kawan tentu sangat antusias ya, karena mereka jadi lebih mudah, karena kan lingkungan pergaulan saya itu kan lebih banyak teman-teman memang sangat minat dengan literasi, membaca, diskusi, menulis dan sebagainya, sehingga ketika mereka punya keinginan untuk membeli buku atau ada buku yang sulit untuk dicari, mereka pasti cari saya untuk minta tolong dicarikan ini, jadi memudahkan mereka. Tetapi untuk respon masyarakat luas tentu itu perlu kerja keras lagi, jadi perlu banyak ide-ide kreatif. Jadi saya mesti membuat konten-konten kreatif di akun Instagram misalnya, akun Facebook misalnya sudah saya aktifkan. Jadi itu mesti kerja keras dan juga cukup banyak menyita waktu. Jadi memang segmennya ini untuk anak muda ya? Atau umum?
untuk buku-buku? Sejauh ini saya tidak menargetkan segmentasi, tetapi dari 2 tahun berjalan masuk ke tahun ketiga, kebanyakan memang anak muda seusia 18 sampai 30-an itu. Jadi itu sih yang lebih banyak yang membeli buku di sini. Dia memutuskan untuk memberi namanya Etalase Pengetahuan Bali. Mungkin ada bisa diceritakan sedikit ya kenapa memilihnya dengan Etalase Pengetahuan Bali? Ya, kalau bicara soal apa namanya nama ya, ini unik karena saya punya 10 list nama. Jadi saya punya 10 daftar nama yang menjadi calon nanti nama toko buku online saya. Setelah didiskusikan, dibuatkan polling sama teman-teman, habis itu apalagi ya, merenung sedalam mana nih yang bisa, nama-nama yang bisa diterima oleh halayak ramai, karena kan saya tidak menargetkan bahwa toko buku saya nanti hanya di Bali, tetapi bisa menjangkau seluruh Indonesia kayak gitu. Sehingga dari 10 nama itu Etalase Pengetahuan nampaknya mudah diingat dan sangat relevan. Namanya dari Sabang sampai Merauke kayak gitu. Karena awalnya sempat dulu saya kepikiran Saraswati Bookstore, tapi itu sangat Bali banget gitu. Sehingga saya memutuskan untuk memilih Etalase Pengetahuan. Iya, lebih umum. Ya, Kak Teddy, jadi saat ini tidak dipungkiri ya, kita mengetahui bahwa penjual buku saat ini beredar sangat banyak sekali ya. Kompetitor banyak. Apa yang membedakan harus belajar di Etalase Pengetahuan Bali? Ya, seperti yang dikatakan Dewi tadi bahwa penjual buku khususnya online itu sangat banyak. Kalau di Bali sendiri, kalau penjual buku mayor itu ada beberapa lah ya, nggak saya sebutkan. Tapi untuk toko buku online masih minim sebenarnya di Bali, tetapi di Jawa sangat luar biasa banyak. Nah, saya spesifik bicara di Bali ya. Saya spesifik bicara di Bali bahwa diferensiasi itu penting. Kalau salah satu komika favorit saya, Panji Pragiwaksono, pernah bilang sedikit lebih beda, lebih baik ketimbang sedikit lebih baik. Artinya poin penting dalam sebuah usaha, poin penting dalam sebuah gerakan itu adalah diferensiasi, perbedaan. Dan itu saya mulai dari postingan saya buat sedemikian rupa. Jika teman-teman tengok coba IG-nya, Instagram-nya, jadi kalau dibandingkan dengan toko-toko buku online yang lain, rasanya Instagram Etalase Pengetahuan Bali memiliki ciri khas tersendiri. Habis itu ada konten baru yang saya buat setelah pandemi COVID menyerang Indonesia, sehingga itu untuk mengisi kekosongan waktu, dan sampai detik ini itu menjadi brand saya di Etalase Pengetahuan kayak gitu. Artinya memang punya ciri khas sendiri ya dari Etalase sendiri. Berbicara pandemi COVID-19, ini kan merintis saat belum ada pandemi ya. Nah, saat ini kurang lebih hampir 1 tahun kita berada di situasi seperti ini. Apakah ada pengaruh dari situasi pandemi ini? Penjualan buku apa justru meningkat? Adalah hal yang mustahil ketika saya bilang bahwa tidak ada pengaruh ya. Pasti ada pengaruhnya. Bahkan di akhir tahun 2020 penjualan saya cukup anjlok sangat jauh. Tapi itu bukan masalah, karena seperti yang saya katakan di awal bahwa ini adalah passion saya. Jadi saya tidak pernah merasa beban untuk menjalankan ini. Kayak gitu. Tetapi jika diambil hikmahnya, yaitu tadi saya dituntut untuk berkreasi lagi, lebih kreatif, lebih kerja keras lagi untuk menarik perhatian audiens, menarik perhatian calon-calon pelanggan untuk melihat bahwa ada loh toko buku online yang siap melayani kalian, bahkan mengantarkan sampai depan rumah kayak gitu. Delivery ya? Iya, siap. Servisnya juga ditingkatkan dan dipertahankan ya. Kan penting ya untuk sebuah customer yang memang dari beda-beda pemikiran, itu kita akan memberikan servis yang lebih baik, itu yang membedakan dari yang lain. Jadi mulai konten, mulai pelayanan, habis itu perluasan jangkauan itu saya lakukan di tengah masa pandemi seperti ini. Saya pun baru menambah marketplace kayak gitu. Sebelumnya kan saya cuma mengenalkan mulut ke mulut, Instagram dan sebagainya, tetapi mulai di tengah pandemi ini, berkat pandemi saya mulai merambah ke marketplace kayak gitu. Ketika kita melihat sisi positif dari pandemi ini, memang kita dituntut untuk optimis dan kreatif ya melihat. Ya, jadi memang sudah menerapkan strategi khusus ya di tengah pandemi ini untuk mengembangkan Etalase Pengetahuan. Nah, Kak Teddy, apa sih hal yang dilakukan untuk mengajak atau mengembangkan
budaya membaca kepada anak muda? Ada nggak sebuah gerakan yang sudah dilakukan? Nah, ini menarik. Jadi kalau kita bicara soal budaya membaca, misalnya literasi khususnya ya, Literasi. kalau teman-teman searching di mesin pencarian, entah itu Google dan sebagainya, pasti hal-hal yang mengenaskan yang kita lihat, bahwa tingkat literasi kita di Indonesia sangat minim, minat baca kita sangat minim, dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi tantangan buat saya dan teman-teman saya juga yang ada di lingkaran pergaulan itu, untuk bagaimana nih caranya untuk menggugah teman-teman, khususnya anak muda, untuk setidaknya menyukai teks. Karena bagi saya pribadi, teks itu adalah sumber informasi, dan literasi adalah kemampuan kita untuk mengolah kembali informasi yang sudah kita dapatkan dalam teks. Kalau saya pribadi, saya melakukan itu dengan membaca secara menyeluruh buku yang saya sedang baca. Habis itu saya tuliskan kembali informasi-informasi penting dalam buku itu, dan saya coba lempar ke masyarakat kayak gitu. Dengan bahasa yang lebih ringan. Dengan bahasa yang lebih ringan, tetapi tidak meninggalkan substansi kayak gitu, sehingga teman-teman, wah ini di mana dapat informasi kayak gini, sehingga mereka mencari rekam jejak tulisan saya itu, sehingga hulunya ya buku, sehingga itu juga menjadi salah satu cara. Habis itu saya dengan teman-teman juga punya komunitas membaca sendiri. Itu saya selalu setidaknya menjajakan dalam tanda kutip barang dagangan ya, buku-buku di taman taman kota. Habis itu mempersilahkan masyarakat yang kebetulan kumpul di sana untuk membaca gratis kayak gitu. Dan seperti yang saya katakan tadi, seperti konten bincang apa saja yang saya lakukan atau saya buat di Etalase Pengetahuan Bali di Instagram televisinya, itu juga membicarakan berbagai hal. Jadi itu memancing kita untuk ngeh bahwa ada perubahan-perubahan sosial yang ada di sekeliling kita. Jadi sejak awal pandemi itu saya mulai di akhir Mei sampai hari ini, bincang apa saja yang dilakukan oleh Etalase Pengetahuan Bali sudah berlangsung sebanyak 19 kali dengan mendatangkan banyak narasumber sih. Iya. Luar biasa. Nah, untuk buku-buku yang sejauh ini banyak diminati oleh customer, itu jenis buku yang seperti apa? Kalau sejauh ini kan saya sudah hampir jalan 3 tahun ya. Kebanyakan di Bali, khususnya anak muda di Bali itu rasa-rasanya lebih ingin menjadi public speaker yang baik. Kayak gitu. Jadi ingin menjadi orang-orang yang mampu memotivasi, influencer juga. Jadi pengembangan seperti itu yang diminati, kayak misalnya sebuah seni untuk bersikap bodo amat. Habis itu bagaimana seni berbicara, itu yang sangat diminati. Lebih ke pengembangan diri gitu. Lebih kepada pengembangan diri. Sebagai perwakilan anak muda, tentunya ada harapan kepada pemerintah. Ada yang bisa disampaikan untuk Betul. pemerintah Provinsi Bali tentunya? Ya, jadi Bali hari ini itu kan sangat fokus terhadap sastra ya. Sastra kita bisa lihat mulai peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Apalagi sekarang kita masih berada di bulan Februari yang dinobatkan sebagai bulan bahasa oleh pemerintah Provinsi Bali. Ya, ada baiknya pemerintah Provinsi Bali memfasilitasi anak-anak muda di Bali, khususnya sastrawan-sastrawan muda, untuk mengeksplor kemampuannya, karena belakangan ini banyak sekali anak-anak muda yang melahirkan buku-buku sastra. Jadi mulai dari cerita pendek, mulai dari puisi, baik itu puisi berbahasa Indonesia maupun puisi berbahasa Bali. Habis itu kumpulan esai, bahkan novel-novel yang memiliki cerita-cerita kompleks yang tak lepas kaitannya dengan permasalahan-permasalahan yang ada di Bali, yang dibungkus dengan cerita-cerita yang menarik dan bisa membawa kita masuk ke dalam ceritanya. Jadi itu saja sih. Jadi saya harapkan pemerintah mampu memfasilitasi anak-anak muda ini, sehingga tidak hanya fokus kepada tradisi budaya yang sudah ada, tetapi mampu memberikan ruang kepada anak-anak muda yang sangat dekat dengan era digital ini untuk berkreasi kayak gitu. Iya, betul. Mungkin terakhir Kak Teddy, yang ingin disampaikan kepada anak-anak muda Bali ya tentunya, terkait tentang pentingnya literasi, budaya literasi. Ya, kalau kita bicara soal literasi, tentu kita tidak lepas kaitannya dengan teks. Ketika kita bicara soal teks, itu adalah bicara soal peradaban, karena kita ketahui bahwa peradaban di Bali pun dimulai dari adanya teks kayak gitu. Sehingga untuk
melanggengkan teks, kita harus membaca teks. Untuk melanggengkan keberlangsungan teks, kita masih mampu mengolah teks. Kayak gitu, sehingga ketika kita mampu dan suka membaca teks, kita mampu dan bisa mengolah teks, kita juga bisa menyampaikan apa pesan-pesan yang sudah disampaikan oleh teks itu sendiri tanpa meninggalkan substansi dengan cara kita sendiri. Mungkin itu sih. Ya, luar biasa sekali. Terima kasih Kak Teddy karena Ya, waktu. terima kasih juga Dewi. Informasinya luar biasa sekali. Sukses untuk etalase pengetahuan Bali. Astungkara, terima kasih Dewi. Baik, pemirsa, demikian tadi wawancara kami bersama dengan Kak Teddy Kris Primana Putra, owner dari etalase pengetahuan Bali yang memiliki hobi dan juga menjalankan bisnis untuk berjualan buku. Demikian bisnis Bali kali ini, saya Dewi Neri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Om Santi Santi Santi. Om Santi Santi.